HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ini kawan waktunya sembahyang, sembahyang kewajiban kita. Ambil sikap asuci laksana, siapkan dupa dan bunga, siapkan dupa dan bunga. Duduk bersila di depan padma, mulai dengan sikap asana, pranayama lalu karasudana, puspa dan tas sucikan bunga, puspa dan tas sucikan bunga. Hening cipta pada yang esa, bayangkan dia di depan mata. Pemirsa HiTV, Nabi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, bersih tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali saya Diah Parisya akan mengawali TOS kali ini dengan ngopi-ngobrol inspiratif, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menikmati. Hening cipta pada yang esa, bayangkan dia di depan mata. Ambillah bunga, cakupkan tangan, muspa pada yang widiwasa, doa pada yang widiwasa. Inilah media yang Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya Sekolah Rumah Hindu. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Kali ini kita akan melanjutkan tayangan terdahulu tentang selaras kurikulum mempelajari Pustaka Suci Weda. Dengan turunannya ada 4, diantaranya mantra, ada Brahmana, Aranyaka, dan Upanishad. Nah, kali ini kita akan mempertajam kembali tentang Catur Weda dan Pancama Weda bersama anak-anak dari Sanggar Alam Bali Santi setelah pesan yang satu ini. Persembahkan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Tersedia buku-buku utama, adat, agama, dan kebudayaan Bali. Tersedia juga kidung-kidung surgawi, lagu-lagu liturgi Hindu, hingga Bhagavad Gita multimedia. Butik Buku Hindu Wartam, Jalan Nangka Selatan, 29A, Denpasar, Bali. Ya, adik-adik Sindu, langsung saja kita mulai memperdalam kembali pelajaran kita terdahulu, bagian-bagian dari mantra yang merupakan bagian dari Weda Sruti. Nah, terdahulu kita sudah mempelajari tentang Rigveda ya di sini. Rigveda yang disusun oleh Bhagawan Pulaha ya, di dalamnya berupa nyanyian, pujian, yaitu doa-doa mantra kepada Ida Sang Yang Widiwasa dan segala manifestasinya. Nah, selanjutnya Samaweda yang disusun oleh Bhagawan Jaimini berisikan tentang melodi, syair-syair suci ya, berbentuk nada-nada yang merupakan himpunan mantra yang diberi nada yang disebut dengan nyanyian Weda Sruti. Selanjutnya, terdahulu kita sudah membahas tentang Yajurveda. Ya, Yajurveda yang disusun oleh Bhagawan Vaisampayana yang berisi tentang sastra suci yang terfokus pada ritual dan upacara yatnya. Jadi di dalamnya tertuang pegangan yang sangat penting bagi para pendeta atau pandita kita. Nah, yang terakhir saat itu kita membahas tentang Atharva Weda. Nah, yang disusun oleh Bhagawan Samantu, di dalamnya berisikan tentang doa-doa atau mantra yang bersifat magis. Nah, ada pertolongan gaib di sana, juga ada mantra-mantra
sihir. Jadi di dalamnya yang disusun oleh Begawan Samantri. Nah, adik-adik Swindu, yang paling terpenting juga dalam kitab Weda Sruti itu adalah Bhagavad Gita yang merupakan Pancama Weda, berisikan saripati dan intisari esensi tentang ajaran Hindu Dharma. Kak Mia, Ya, apa sih pentingnya kita tahu dan pentingnya belajar tentang Pancama Weda tuh Kak Mia? ya, benar sekali Widi. Kita penting mempelajari Bhagavad Gita karena di dalamnya itu penuh dan padat akan makna. Makna-makna tentang ajaran kebaikan, ketulusan, kesadaran, juga tentang kesucian. Srada dan bakti ada tertuang dalam 18 bab yang terdiri dari 700 sloka itu, di mana kitab Bhagavad Gita itu merupakan nyanyian ketuhanan yang menguraikan tentang dialog suci antara Sri Krishna, ya gurunya, dengan Arjuna, muridnya. Jadi di sana pada saat itu Arjuna ini sedang dilematis, kebingungan, ragu-ragu seperti itu. Kak Mia, kenapa sih dalam cerita itu Arjuna kelihatan kebingungan? Padahal kan Arjuna dalam Panca Pandawa itu pintar. Nah, ini pertanyaan menarik nih, benar sekali Putri. Kenapa sosok Arjuna dalam Panca Pandawa ini kebingungan atau dilematis seperti itu ya? Karena dia dihadapkan oleh pilihan-pilihan genting. Karena terjadi pergolakan di dalam hatinya sehingga Arjuna ini merasakan ragu-ragu dan kebingungan begitu hebat. Nah, dalam kitab Bhagavad Gita ini tertuang dialog spiritual atau komunikasi transendental antara Sri Krishna atau Dewa Wisnu yang berwujud Sri Krishna ini diberikan penyadaran dan diberikan pemahaman tentang esensi-esensi kehidupan, sehingga Arjuna pada saat itu tercerahkanlah melewat dialog suci antara Sri Krishna dan Arjuna. Seperti itu Putri dan juga Widi, gimana? Sudah mulai tercerahkan? Sudah Kak Mia. Ya, jadi yang terpenting adalah adik-adik mempelajari 18 bab dan 700 sloka secara perlahan-lahan di dalamnya. Kita semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi adik-adik untuk belajar dari rumah. Tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Mengejar cita-cita masa depan. Inilah mani kata-kata. Bukan apa yang Anda impikan, bukan pula apa yang Anda pikirkan, dan bukan pula apa yang Anda katakan. Tetapi yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan atas impian. Pikiran dan ucapan Anda itu tentang Hindu Dharma. Saya, Ide Pandita Agung Putranata Siliwangi Manuabe, untuk Hindu Dharma bercahaya. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa Hai TV Channel 3, senang sekali kita berjumpa dalam program Cemeti, Cerah 5 menit. Kali ini kita bersama Bapak Gusti Ketutwidana sebagai narasumber yang selalu hadir bersama kita di Kedai Ngopi Esko, Exploring, Sharing, dan Coaching. Langsung saja kita akan mengulas topik yang sangat menarik, yaitu caru dan harmonisasi alam. Seperti apa proses dan aplikasinya yang dilakukan oleh manusia, semua itu akan diulas tuntas setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma, menghadirkan pustaka utama untuk melengkapi koleksi perpustakaan keluarga Anda, literatur, buku praktis, petunjuk pelaksanaan pancayatnya, puja Trisandya, muspa, serta souvenir Hindu, lagu-lagu rohani hingga pegawat Gita multimedia. Kunjungi Butik Buku Hindu, Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar, Bali. Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa Hai TV Channel 3, masih di Kedai Ngopi Esko, Napi Orti, Pak Widana. Becek-becek, Becek-becek. Ya, sesuai dengan program Cemeti yang mencerahkan, diskusi renyah namun dikemas serius, Bapak ya. Kita akan mengulas tentang caru, Pak. Caru dan harmonisasi alam. Ya, kalau kita ketahui bersama, caru tidak lepas dari salah satu prosesi dari bagian pancayatnya kita, butayatnya. Nah, bagaimana sih makna yang bisa digali dari prosesi caru ini, Pak? Oh iya, Siksmo. Kita ketahui caru itu adalah salah satu bentuk upakara dalam upacara budayanya.
Butayatnya itu sendiri adalah kurban suci kepada unsur-unsur alam, Ya. baik terutama yang ada di Buana Agung. Selain juga di Buana Alit diri kita meliputi Pertiwi, apa, teja, bayu, akasa, tanah, air, api, udara atau angin dan eter. Itu yang meliputi seluruh isi alam ciptaan Tuhan. Dan itu kewajiban manusia selaku Buana Alit untuk menjaga hubungan harmonis antar unsur-unsur alam tersebut agar tidak terjadi sesuatu, apakah itu masalah di tingkatan Buana Alit manusia atau musibah di tingkatan Buana Agung. Itu sebenarnya makna pokok dari caru itu sendiri. Nah, kalau dikaitkan dengan judul caru dan harmonisasi alam, Oh, iya. anak-anak milenial pasti ingin bertanya nih Pak, apakah hanya dengan caru saja kita bisa melakukan harmonisasi dengan alam seperti memuliakan bumi, atau mungkin dengan cara lain Pak? Oh iya, tentu saja pertanyaan itu sangat bagus dan sangat logis ya. Karena kan kita sering menganalogikan pola pikir kita bahwa ketika sudah mencaru sesuai dengan makna dan tujuannya adalah untuk mengharmoniskan alam. Apakah benar setelah mencaru itu alam harmonis? Nah, sekali lagi Gimana itu Pak? itu tidak mungkin. Karena yang namanya ritual itu sebenarnya hanya jalan, Ya. media, bukan tujuan. Dan itu bersifat simbolik. Yang perlu dan penting sekali dilakukan adalah setelah mencaru itu yang bersifat ritual, ada semacam gerakan yang berhubungan dengan environmental, lingkungan alam, perawatan, pemeliharaan, menjaga kelestarian alam beserta sumber daya hayatinya. Contoh misalnya, beriringan dengan upacara ritual caru, sebaiknya disertai dengan upacara misalnya penanaman pohon. Tentu akan lebih berarti daripada kita hanya menggunakan berbagai unsur alam untuk kepentingan ritual caru tanpa disertai dengan upaya untuk menanam, merawat, memelihara, dan menjaga kelestariannya. Sehingga ritual itu ada konteksnya ke perilaku behavioral, tingkah laku itu sendiri. Sehingga ada semacam perubahan setelah selesai ritual caru, ada upaya konkret untuk bagaimana kita menjaga keharmonisan alam, itu pada intinya. Ya, jadi saya menangkap selain dengan ritual caru yang dilakukan umat Hindu untuk memuliakan bumi seperti itu dengan harmonisasinya dengan alam, tentu juga untuk membenahi mindset dan juga behaviornya, tingkah lakunya Pak ya, agar senada juga dengan harmonisasi alam yang diinginkan seperti itu Pak ya. Lalu closing statementnya nih Pak untuk pemirsa HiTV Channel 3 terutama anak generasi milenial, bagaimana sih upaya atau kiat-kiat untuk mengharmonisasikan diri kita dengan alam semesta Pak? Iya. Inilah yang sekarang ini di mana global warming, pemanasan global semakin meningkat, yang salah satu penyebabnya adalah terjadinya ketidakharmonisan alam, disharmoni. Oleh sebab itu, bagaimana manusia agar tetap berkelanjutan proses hidup dan kehidupan ini tiada lain dengan tetap menjaga unsur-unsur alam itu agar tetap lestari. Misalnya tidak menebang pohon sembarangan, apalagi melakukan illegal logging, mengeksplorasi, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, entah itu di gunung, di laut, di sungai, di danau, itu supaya dihentikan prakteknya secara berlebihan, secara ekstrim. Karena alam ini kan pada dasarnya prosesnya melalui evolusi dia. Sementara kalau tindakan kita secara revolusi akan terjadi perubahan drastis, lalu menuju kritis, lama-lama krisis, akhirnya habis dan kita pun bisa menangis karena alam tidak lagi harmonis. Saya kira itu. Ya, terutama satu contoh yang paling dekat lagi agar menjadi contoh untuk generasi muda melakukannya itu gimana Pak? Ya, kita terutama di kalangan Hindu sebisanya membiasakan, mulai membiasakan bahwa apapun bentuk upacara yang dilakukan dengan berbagai upakara, dengan berbagai tingkatannya, kalau bisa
disertai dengan praktek langsung yang berkaitan dengan menjaga kelestarian. Misalnya, Yang sederhana deh. ya kita kan selama ini hanya mengambil, memakai, memotong, menebang, katakanlah busung, kelapa dan sebagainya. Kalau itu terus diambil tanpa ada proses perawatan, pemeliharaan dan sebagainya, tentu akan terjadi ketidakseimbangan. Contoh busung aja kita susah sekarang nyari di Bali, sehingga harus diimpor dari luar daerah, bahkan diganti dari busung menjadi ibung, bahkan lontar. Itu salah satu contoh nyata. Sehingga yang perlu dilakukan adalah ritual jalan, tetapi behavior, perilaku yang mengarah ke pelestarian alam untuk kepentingan penggunaan sarana upakara juga harus disertai, jangan diabaikan. Saya kira itu. Nah, ini menjadi catatan penting untuk pemirsa yang ada di rumah, lebih memperhatikan lingkungan lagi, kemudian tidak hanya sekedar melakukan ritual saja. Iya, betul. Ya, demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi program Cemeti Cerah 5 Menit bersama kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Ibarat lukisan alam Bali hanyalah sebuah bingkai emas, sementara adat budaya, kehidupan sosial, pariwisata, dan kearifan lokal adalah langgam warna yang dengan bijaksana menyerahkan diri dalam goresan was ritual Satyam Siwang Sundar. Titian ide pedang gede bang buruan bang wabe balik, tetap balik, dan akan tetap balik. Inilah nada dari serpihan makna, bagaikan doa dari tanah harapan. Inilah nada dari serpihan makna, bagaikan doa dari tanah harapan. Inilah nada dari kepingan sloka, seperti mantra putaran swastika. Inilah nada dari serpihan makna, bagaikan doa dari tanah harapan. Inilah nada dari sukmanya jiwa, seperti mantra rahayu. Pemirsa, demikian tadi telah kita simak bersama lantunan Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Semoga nada-nada wacananya dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja, Andalah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke pelosok hati umat sedharma. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam suguhan Hai TV Channel 3 berikutnya. Salam damai, Channel 3. Inilah nada dari kepingan sloka, seperti mantra putaran swastika. Inilah nada dari kepingan sloka, seperti mantra putaran swastika. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.
Thank you.